Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Asus baru saja tanda tangan perjanjian resmi dengan Intel Corporation, di mana dalam perjanjian ini menyatakan kalau brand Asus secara resmi ambil alih link produk Intel Next Unit Computing atau NUC. Lewat penandatanganan resmi ini, Asus secara resmi produksi dan jual beli Intel NUC generasi ke-10 sampai ke-13, serta jadi brand yang bakal ngembangin sistem NUC di masa yang akan mendatang. Solusi Intel NUC sendiri awalnya memang berdiri sebagai alternatif komputasi dengan form factor yang lebih mungil dan bisa disesuaikan bergantung sama kebutuhan pribadi sampai perkantoran kelas bisnis, komputasi edge, sampai gaming. Tapi beberapa waktu yang lalu emang sempat disiarkan kalau pihak Intel bakal menghentikan segmen industri NUC sekaligus kasih alih pengembangan NUC di masa mendatang sama OEM. Setelah terima soal Intel NUC ini sekaligus menyatakan kalau Asus bakal mulai bisnis NUC-nya sekaligus menerima pesanan buat NUC generasi 10 sampai ke-13 mulai 1 September 2023. Chromebook dengan spesifikasi yang cukup tinggi dan mahal memang ada, tapi reputasinya sebagai laptop murah dengan jeroan seadanya ya lebih melekat. Kalian tentu setuju dong dengan pernyataan ini. Nah, buat hapus persepsi kayak gitu, Google akhirnya bikin Chromebook Plus yang dijanjikan perangkat ini akan punya spek yang lebih canggih. Spek minimalnya prosesor Intel iCore generasi ke-12 atau AMD Ryzen 3 7000 series. Sementara seenggaknya manufaktur kayak Asus, Lenovo, Acer, dan lainnya harus kasih kapasitas RAM minimal 8GB dan penyimpanan sebesar 128GB. Layarnya minimal sudah pakai panel IPS dengan resolusi Full HD serta kamera webcam 1080p. Google juga larang buat jual Chromebook ini terlalu mahal dengan syarat minimal spek tadi. Raksasa internet Amerika Serikat ini bakal kasih harga mulai dari $399 atau sekitar 6 jutaan rupiah. Menariknya lagi, kamu yang beli perangkat ini bakal dapat gratis langganan 3 bulan buat Adobe Photoshop di web dan Adobe Express Premium. Nah, penjualannya mulai 8 Oktober kemarin di Amerika Serikat. Otoritas Prancis yang mengurus anti monopoli yang dikenal sebagai Autorité de la Concurrence melakukan inspeksi mendadak di sebuah kantor perusahaan kartografis ternama. Inspeksi mendadak ini dilakukan gara-gara perusahaan diduga melakukan praktik anti persaingan di sektor kartografis. Pihak otoritas tidak mengungkapkan nama perusahaan yang jadi inspeksi, cuma menyebut perusahaan di sektor kartografis. Tapi di Wall Street Journal alias WSJ melaporkan kalau berdasarkan sumber yang cukup dekat menyebutkan kalau Nvidia adalah perusahaan yang emang jadi sasaran inspeksi tersebut. Pihak otoritas yang bertugas dalam inspeksi dikabarkan sebelumnya kalau mereka sudah dapat izin dari seorang hakim sebelum melakukan inspeksi ini. Inspeksi ini melibatkan penyitaan materi fisik dan digital perusahaan. Pihak otoritas menyatakan kalau inspeksi ini jadi bagian dari operasi yang lebih luas di bulan Juni buat menyelidiki kondisi persaingan pasar di komputasi cloud. Nvidia sendiri memang sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat booming teknologi AI, terutama dengan produk chip AI tingkat tinggi kayak H100 alias Hopper. Samsung akhirnya resmi mengumumkan Exynos 2400. Ini adalah SoC atau prosesor premium terbaru mereka. Samsung mengklaim CPU Exynos 2400 performanya lebih tinggi 70% dari pendahulunya Exynos 2200 yang ada di Galaxy S22 series. Ada juga peningkatan performa AI yang besar sampai 14,7 kali. CPU ini pakai konfigurasi 10 core dan dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer Low Power Plus. Exynos 2400 ini punya GPU Eclipse 940 yang berbasis arsitektur AMD RDNA 3. Kata Samsung sih, GPU ini bisa kasih upgrade untuk kemampuan ray tracing dan bikin efek pencahayaan yang lebih realistis waktu dipakai ngegame. Sebenarnya sebelum pengumuman ini muncul, bocoran hasil benchmark dari GPU Eclipse 940 ini sempat beredar di internet. Menurut hasil benchmarknya, katanya sih GPU ini udah ngalahin skor GPU Adreno 740 yang ada di Snapdragon 8 Gen 2. Cuma kalau mau dibandingin, harusnya sama Snapdragon 8 Gen 3 ya, yang diperkirakan bakal rilis di akhir Oktober ini. Kemungkinan besar Exynos 2400 ini bakal debut di Galaxy S24 series yang bakal rilis tahun depan. Karena GPU AI accelerator dari Nvidia makin mahal dan makin lama untuk dipesen, OpenAI dan Microsoft berencana untuk bikin chip AI sendiri biar nggak tergantung lagi sama Nvidia. OpenAI sendiri bilang kalau hal ini bakal ngebantu mereka buat mengelola biaya terkait dengan produk-produk mereka. Mereka bisa berhemat hingga $16 miliar per tahun untuk komponen tersebut. Beda dengan OpenAI yang mau bikin chip AI untuk berhemat, tujuan Microsoft bikin chip AI adalah untuk menyaingi Nvidia. Microsoft sendiri sudah punya rencana untuk mengumumkan chip AI mereka yang bernama Athena pada November 2023. Katanya sih chip ini bakal menyamai kualitas chip AI Nvidia H100. Microsoft juga berencana mengembangkan software besutan mereka supaya bisa memanfaatkan penggunaan chip AI milik mereka. Dengan pakai chip AI sendiri, mereka bisa mengoptimalisasi hardware dan software buatan mereka supaya punya performa yang lebih bersaing.
Meskipun saat ini Nvidia masih dominan, perubahan ini bisa saja mempengaruhi industri AI dan bikin banyak pesaing baru yang bermunculan. Kira-kira Nvidia bakal diem aja nggak ya? Belum lama setelah rilisnya, iPhone 15 Pro dikabarkan mengalami kasus overheating tanpa alasan yang jelas. Tapi Apple langsung kasih respon ke masalah ini dengan merilis update ke iOS 17.0.3. Apple berharap lewat update ini, masalah overheating di iPhone 15 Pro bakal selesai. Sebelum update, suhu iPhone 15 Pro bisa sampai 107,1 derajat Fahrenheit atau sekitar 41 derajat Celcius. Suhu ini dirasa nggak wajar untuk sebuah smartphone. Lalu setelah pembaharuan iOS 17.0.3, suhu iPhone 15 Pro tidak melebihi 93,8 derajat Fahrenheit atau sekitar 34 derajat Celcius. Ini menunjukkan kalau update yang dikasih Apple cukup berhasil mengurangi masalah overheating. Tapi kabar lainnya juga ada yang bilang kalau update iOS versi 17.0.3 ini masih belum mengatasi masalah overheating. Ada beberapa orang yang menguji perbedaan suhu antara sebelum dan sesudah diupdate. Menurut mereka tidak ada perubahan suhu yang signifikan. Apple dikabarkan juga sedang menguji pembaruan iOS 17.1 yang diharapkan dapat meningkatkan performa iPhone 15 Pro dan mengatasi masalah lainnya terkait overheating. Semoga di update berikutnya semua masalah ini selesai ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.